Baik, Pak. Bisa ketinggalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Sekolah SD Negeri 21 Pontianak Utara, Ibu Mastura MPD. Yang kami hormati, dosen pembimbing lapangan, Profesor Dr. Rukiah Ganda Putri Panjaitan SSI MSI. Yang kami hormati, Bapak Judianto Sirait PhD. Yang kami hormati, Dewan Guru SD Negeri 21 Pontianak Utara, serta teman-teman kampus mengajar Angkatan 3 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama di SD Negeri 21 Pontianak Utara dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Auli Chania, yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, ketiga sambutan-sambutan, keempat materi sosialisasi kurikulum merdeka, kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Nurholis. Kepada Nurholis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa ini bagi yang beragama Islam. Perkenankan saya memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hfid lana absaratil maut wa najata min aqwani hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 21 Pontianak Utara. Kepada yang mewakilkan, saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kepala sekolah yang saat ini sedang berhalangan sakit Ibu. Maaf, saya tadi kurang begitu dengar nama Ibu, jadi saya tidak sebutkan. Selamat pagi untuk Ibu. Terima kasih sudah hadir di sekolah kami. Ini main tembak dadakan, tapi tidak apa-apa, saya coba saja. Pertama-tama kami di sini selaku saya mewakili kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas adanya kehadiran adik-adik mahasiswa di sini, Ibu. Sedikit banyak bisa membantu kami dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama karena pada saat yang bertepatan adik-adik ini datang di sekolah kami,
guru di kelas 5B itu bertepatan juga dengan pensiun waktu itu. Jadi adalah untuk mengisi adik-adik ini, kami diberi kesempatan untuk mengisi di ruang kelas 5B. Jadi betul-betul dimanfaatkanlah adik-adik berempat ini di sini. Yang Ibu minta maaf satu-satu, namanya Ibu suka lupa. Yang paling saya kenal cuma Pak Holis saja, adik Holis, karena dia yang paling ganteng di antara yang lain kan. Yang paling saya kenal Pak Holis namanya, yang paling saya ingat. Jadi selama mungkin adik-adik di sini berapa bulan ya? 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan Ibu, secara manusiawi pasti tentu ada kelebihan dan kekurangannya, ya terutama kami di sekolah di sini. Mungkin kalau ada kelebihannya boleh adik-adik ambil sebagai pelajaran. Ada kekurangannya biarkan pecah di perut sendiri gitu, jangan sampai dibawa kemana-mana. Karena inilah seadanya sekolah kami. Kami yang boleh dikatakan di SD pesisir kota. Biasa orang sebut kalau Pontianak Utara ini Bu pesisir kota. Katanya bukan kota Pontianak tapi pesisir kota. Jadi seadanya lah yang ada di sekolah kami, ya beginilah adanya. Adapun misalnya kekurangan dan kelebihan tadi yang terjadi di sekolah ini, ya jadikanlah pelajaran buat adik-adik. Semoga ini pesan kami selaku orang tua lah ya di sini. Semoga adik-adik kedepannya tambah berhasil, tambah sukses, membawa cita-cita, kebanggaan diri sendiri dan kebanggaan orang tua, dan kebanggaan buat semua saja yang membanggakan diri kita sendiri, terutama membanggakan dan paling penting membanggakan, jangan lupa alma mater kita dibanggakan, karena saya juga ini intannya dari D2, S1, S2 semuanya di Untan, tidak kemana-mana. Nah, jadi itu saja kesan dan kesan saya yang mewakili kepala sekolah. Saya juga tidak bisa berpanjang lebar, Ibu. Mungkin waktunya juga sudah ditunggu oleh Bapak Prof ya. Oh iya, ada. Kalau begitu saya akhiri ucapan saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ekip Untan yang telah melaksanakan program ini, sehingga paling bisa membantu sharing, apalagi hari ini katanya mau mensosialisasikan kurikulum merdeka. Jadi sangat bermanfaat bagi kami ke depannya. Untuk Ibu terima kasih Bu, adik-adik terima kasih semua, Bapak Pro terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan pada kami. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kepada Ibu Tia. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kami sampai di sekolah ini, gitu ya. Bagaimana koordinasi kami dengan Ibu Mas Kura, bahwa hari ini kita akan mengikuti sosialisasi kurikulum merdeka. Nah, untuk kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka ini berkaitan dengan salah satu poin yang mesti kita lakukan dalam kegiatan kampus mengajar. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran adik-adik mahasiswa ini adalah sebagai peserta yang mengikuti kampus mengajar. Jadi mereka bertugas ke sekolah untuk berbagi ilmu pengetahuan, membantu dalam kegiatan pembelajaran di sini dan kegiatan khususnya literasi, numerasi, administrasi dan teknologi. Jadi harapannya salah satunya itu adalah untuk mengisi kesenjangan tempo hari ketika pandemi itu begitu melanda negeri tercinta ini, gitu ya. Nah, untuk kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka ini, karena ini merupakan program pemerintah juga, gitu ya. Jadi untuk kedepannya berharap kita dapat sama-sama menerapkan. Nah, untuk kurikulum ini nanti kami sudah siapkan pemateri kita, insya Allah sangat tepat karena memang beliau adalah fasilitator sekolah penggerak Bapak Julianto PhD. Ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar untuk membukanya. Sekali lagi semoga semua dapat mengikuti
memberikan bermanfaat untuk kita. Saya akhiri dengan bilang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rukia untuk memberikan. Kita masuk ke acara yang keempat, yaitu sosialisasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Judianto. Kepada Bapak Judianto, dipersilakan. Ya, halo, bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Oh, oke, sip. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Profesor Rukia Ganda Putri selaku dosen pembimbing lapangan dan sekaligus juga sebagai kolega saya di FKIP Untan. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 21 Pontianak, beserta Bapak Ibu Guru dan juga staf, kemudian dan juga rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar. Pertama-tama, saya perkenalkan dulu, nama saya Judianto Sirait, sebagai dosen di FKIP Untan juga bersama dengan Bu Rukia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk hari ini berbagi tentang kurikulum merdeka ataupun yang sudah melaksanakan itu sekolah penggerak. Kebetulan saya juga sebagai fasilitator ataupun pelatih ahli di sekolah penggerak yang saat ini saya bina di Kabupaten Ketapang. Saya bina 3 SD. Jadi semoga pemahaman saya, pengetahuan saya, dan juga pengalaman saya bisa saya bagikan dan juga bermanfaat nanti kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang kurikulum merdeka, sekolah penggerak, pokoknya tentang merdeka lah semuanya. Ya, Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Nah, ketika nanti ada slide yang saya share, kemudian Bapak Ibu tidak jelas ataupun ada pertanyaan langsung dikasih tanda gitu ya, sehingga nanti ketika diskusi kita lebih enak saya menjelaskannya ataupun menjawabnya. Dan saya berharap juga memang harus banyak pertanyaan, ya, karena kalau tidak ada pertanyaan, saya kira berarti Bapak Ibu sudah paham, jadi nggak perlu lagi ada hadir hari ini kan. Jadi sebaiknya ada pertanyaan di akhir nanti. Jadi kepada moderator ataupun nanti bisa gimana caranya agar diskusi lebih efektif gitu ya. Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu akan share pengalaman. Pertama, saya kira ini tentang kalau terkait dengan sekolah penggerak ini ataupun kurikulum ini, saya kira kalau hanya sekitar 1 hari ataupun 1 jam, saya kira belum bisa gitu ya, karena sangat banyak sekali yang harus dibahas. Nah, saya mencoba untuk memberikan gambaran secara umum kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu guru di SD 21 punya gambaran tentang sekolah penggerak ini ataupun kurikulum ini. Kalau saya tidak salah, sekolah ini belum menerapkan kurikulum merdeka ya, atau sekolah ini tidak sekolah penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sekolah penggerak saat ini yang lolos seleksi itu adalah dibiayai ataupun dibantu oleh pemerintah. Jadi ada bantuan operasional, kemudian ada juga bantuan pendampingan seperti kami ini. Jadi didampingi oleh satu pelatih ahli untuk implementasi daripada kurikulum tersebut. Nah, yang pertama, mengapa kurikulum merdeka? Ya kan ya, pastilah nanti ada pertanyaan ya, karena setiap ganti presiden ganti kurikulum, setiap ganti menteri ganti kurikulum. Pasti itu saya kira kita tidak bisa membantah itu. Ya, tetapi bukan itu yang paling poinnya. Pertama, melalui studi, kajian, dan yang lain-lain, saya kira sesuai dengan tuntunan zaman, perlu ada perubahan. Nah, kemudian, si pemimpin kita
memikirkan atau menganalisis perlu peningkatan kompetensi sesuai dengan tuntunan zaman ini, dan juga tidak hanya kompetensi tetapi juga dibarengi dengan karakter. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan ada 3 poin penting yang difokuskan agar anak-anak kita memiliki kompetensi di literasi, kompetensi di numerasi, serta memiliki karakter. Ya, ini dulu yang penting. Jadi Bapak Ibu sudah punya di mindset bahwa nanti setelah lulus dari SD 21, anak-anak SD 21 harus memiliki kompetensi di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Nah, itu yang menjadi target ataupun sasaran daripada pendidikan kita saat ini. Nah, kemudian dengan sasaran tersebut, maka disusunlah kurikulum ataupun pembelajaran paradigma baru yang disebut dengan paradigma baru. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah tahulah bahwa kurikulum K13 juga berpusat pada siswa. Saya kira tidak ada yang berbeda ya. Namun, ada di sini difokuskan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya, ini yang menjadi perbedaan yang sebelumnya. Kalau berpusat pada siswa, saya kira sebelumnya sudah. Nah, sekarang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Artinya, kebutuhan di SD 21 dan kebutuhan di SD yang lain pasti berbeda. Nah, ya. Kemudian, untuk mencapai itu pasti diperhatikan kurikulum, proses pembelajaran, dan juga ada asesmen. Yang ada 3 ini. Nah, yang barunya adalah ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menjadi karakter atau ciri daripada kurikulum Merdeka ini. Jadi, Bapak Ibu saya kira sudah pernah dengar juga profil pelajar Pancasila ya. Nah, nanti kita bahas sedikit di belakang. Yang memiliki ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, jadi 3 poin penting untuk pelaksanaan kurikulum tersebut adalah ada kurikulum yang ada tujuan pembelajaran, ada pembelajarannya, kemudian ada asesmennya. Ya, nah kesemua ini harus ya lulusan daripada anak-anak kita memiliki karakter yang disebut dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi beriman, tidak hanya kompetensi literasi numerasi tadi, tapi memiliki karakter beriman, bergotong royong, mandiri, kritis, dan lain-lain. Oke? Ya, ini sekilas. Jadi, tentang kurikulum, perangkat dan kurikulum operasional, saya kira yang atas ini semua sudah ditetapkan oleh pusat, oleh pemerintah, tujuan pendidikan, profil, dan lain-lain. Oke? Sama juga dengan capaian pembelajaran. Ya, jadi capaian pembelajaran sudah ditetapkan. Ya. Mohon maaf sebentar Pak, ada masalah jaringan Pak. Sebentar ya Pak. Oh, silakan. Sebentar ya Pak. Ya. Sudah, Bu. Pak Judi, Ya, suara kedengaran kah? suara kedengaran. Kita sebentar ini kalau kita coba di sini nggak bisa tayang di layar kami, maka link ini akan kita kasih ke semua guru supaya mereka bisa akses melalui handphonenya ya. Oh, silakan. Oke, yuk, makasih. Ya. Tolong. Ada muncul. Udah muncul. Oh, ya sudah, oke. Pak, bisa dimulai Pak? Sudah muncul Pak. Sudah bisa?
Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi pemerintah sudah menetapkan tujuan pendidikan nasional, profil Pancasila tadi, kemudian kompetensi dan juga capaian pembelajaran. Ya, jadi tugas daripada sekolah yaitu mengembangkan kurikulum masing-masing. Jadi sekolah diberi kebebasan, kemerdekaan untuk menyusun kurikulum masing-masing. Itu yang disebut dengan kurikulum operasional. Nah, sehingga Bapak Ibu, setiap sekolah memiliki kurikulum masing-masing yang berbeda-beda. Pemerintah hanya menetapkan adalah profil belajar Pancasila atau dimensi karakter tadi, kemudian capaian pembelajarannya. Ya. Bapak, Ya. mohon maaf sekali lagi Pak, apa slide-nya bisa diperbesar? Oh, oke. Terima Saya kasih mau ya yang Pak. PowerPoint aja atau gimana ya? Ini saya PDF. Oh, pakai PDF ya Pak? Kalau PowerPoint kadang-kadang agak berat bukanya. Kita saya buka PowerPoint aja ya. Saya coba close dulu sebentar ya. Oh iya, terima kasih ya Pak. Oke, sip. Nah, sama saja atau kurang besar? Komentar? Perbesar Pak. Lebih baik. Iya Pak. Tidak ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Nah, jadi sekolah diberi kebebasan atau kemerdekaan dengan prinsip daripada pemerintah kemerdekaan untuk membuat kurikulum operasional masing-masing sekolah. Ya. Nah, ini yang pertama ini kurikulum operasional, kemudian ada tujuan pembelajaran sama modul. Ya. Jadi nanti kita bahas. Jadi tujuan pembelajaran itu dikembangkan oleh sekolah, alur tujuan pembelajaran dikembangkan sekolah, modul ajar dikembangkan sekolah. Walaupun ini ada contoh-contoh dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak menjadi kewajiban sekolah memakai semuanya, tapi diberi kebebasan. Maaf ya, ada macet pula. Ya, ini yang salah satu yang paling penting. Proses atau perancangan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pertama, Bapak Ibu, memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan, nanti akan saya share kepada Bapak Ibu, sudah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari PAUD hingga tingkat atas SMA dan SMK. Jadi, tugas pertama guru ataupun sekolah memastikan bahwa setiap guru yang mengajar memahami capaian pembelajaran masing-masing ataupun mata pelajaran masing-masing. Ya, walaupun pusat membuat ini, tapi dengan survei saat ini masih banyak guru-guru yang kurang paham ataupun memiliki keterbatasan untuk memahami capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Nah, setelah guru ataupun setelah sekolah paham tentang capaian apa yang dicapai oleh kelasnya atau siswanya, misalnya kelas 1, 2, dan kelas 6, barulah menyusun tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini tidak ditetapkan oleh pemerintah. Itu diberikan kebebasan kepada guru dan juga sekolah. Ya. Jadi ini menjadi tugas daripada guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan merujuk kepada capaian pembelajaran. Nah, setelah sudah tahu tujuan pembelajaran, barulah menyusun tujuan mana yang pertama diajarkan. Itu yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Atau kalau kalian Bapak Ibu sering dengar, ada CP, capaian pembelajaran,
ada TP tujuan pembelajaran, ada ATP alur tujuan pembelajaran. Nah, ketika guru sudah paham tentang CP, TP, kemudian ATP, barulah merancang pembelajaran. Nah, kalau dulu setelah merancang pembelajaran disebut dengan rancangan pembelajaran atau RPP. Nah, sekarang disebut dengan modul ajar. Ya. Jadi dulu ya, Bapak Ibu, pertama pahami CP, kemudian merumuskan TP dari CP, kemudian menyusun alurnya, kira-kira TP mana yang diajarkan, jadi bertingkat ya, berjenjang. Tidak mungkin langsung yang sulit baru yang mudah kan, harus yang mudah dulu baru sulit gitu ya. Kemudian baru setelah itu baru merancang pembelajaran atau modul ajar. Ya, kalau ada pertanyaan di sini silakan di highlight. Nah, capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang dicapai oleh setiap peserta didik setiap fase. Nah, perbedaan daripada di kurikulum Merdeka ini dibuat fase ya untuk setiap kelas. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 disebut dengan fase A, ya. Kelas 3 dan kelas 4 disebut dengan fase B, kemudian kelas 5 dan kelas 6 disebut dengan fase C. Nah, jadi CP itu ditetapkan oleh pemerintah di akhir fase A, apa yang diharapkan bisa siswa kita. Di akhir fase B, jadi bukan di akhir kelas 1, di akhir kelas 2, bukan gitu ya. Jadi di akhir fase A, apa yang bisa dicapai oleh si anak kita. Di akhir fase B, apa yang bisa. Di akhir fase C, apa yang bisa. Oleh karena itu sangat disarankan atau sangat dianjurkan bahwa guru kelas 1 dan kelas 2 harus berkolaborasi di dalam memahami CP ini. Apa yang dicapai oleh anak-anak di kelas 1 dan kelas 2. Ya. Kemudian sama halnya di kelas 3, kelas 4, kemudian kelas 5, kelas 6. Nah, karena ketika nanti guru-guru kelas 1 dan kelas 2 membaca CP, karena tidak dibagi CP itu per kelas, itu per fase. Ya. Jadi, kelas 1, kelas 2 duduk bersama membaca CP, kemudian menyusun TP, ya kan? Kemudian dibagilah TP mana di kelas 1, TP mana di kelas 2. Kira-kira gitu ya. Baru nanti kalau alur ini hanya urutan saja. Urutan kira-kira TP mana, tujuan pembelajaran mana yang diajarkan pertama, kedua, ketiga, keempat. Misalnya, kalau ada 10 TP di fase A, berarti bisa saja 5 TP di kelas 1, 5 TP di kelas 2. Terserah gurunya atau sekolahnya. Baru nanti berapa TP di semester 1, berapa TP di semester 2. Kira-kira begitu ya. Jadi yang di kurikulum Merdeka ini sudah dibagi fase ya, A, B, C untuk SD. Jadi ada 3 fase di SD. Kalau ada kurang jelas di sini, nanti dikasih tanda. Nah, contoh di mapel matematika, ya, contoh di matematika CP ya. Sekarang ini sudah dibikin elemen konten dan elemen proses itu. Kalau untuk matematika ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisa dan peluang. Ini berlaku untuk seluruh jenjang SD sampai SMA. Ya, jadi ada bilangannya, ada aljabarnya, pengukuran, geometri, analisa data dan peluang. Nah, untuk prosesnya ada penalaran, ada pemecahan masalah, ada berkomunikasi, ada representasi matematis, ada koneksi matematis. Jadi kita biar dapat gambaran dulu ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh CP untuk mapel matematika fase A, berarti untuk kelas 1 dan kelas 2. Ini contoh ya. Ini bukan contoh, sorry. Ini CP mapel matematika fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi untuk bilangan pada akhir fase A, nah, ini disebut ya, pada akhir fase A, bukan pada akhir kelas 1, nggak seperti itu, atau pada akhir kelas 2. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan caca sampai 100. Ini untuk bilangan. Untuk aljabar, pada fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman makna simbol matematika. Pengukuran pada fase A, pada hasil fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang berat benda secara langsung. Kemudian ada geometri, kemudian analisa data dan peluang. Nah, di CP tersebut ini bisa dibagi-bagi per elemen, tetapi dibuat juga per paragraf secara umum. Ya. Untuk contoh untuk bahasa Indonesia yang dalam bentuk paragraf, CP bahasa Indonesia untuk fase A dalam bentuk paragraf. Fase A, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa.
untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peserta didik ini ya menunjukkan minat serta mampu memahami dan menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru. Kemudian peserta didik juga mulai mampu mengungkapkan gagasannya. Ini contoh CP Bahasa Indonesia fase A dalam bentuk paragraf. Nah, ini yang bentuk dalam elemen. Nah, di bahasa Indonesia itu ada 4 elemen. Yang pertama, kemampuan menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan merepresentasikan, kemudian menulis. Jadi, yang 4 elemen itulah yang dituliskan di dalam paragraf yang ini. Nah, jadi di CP yang ditetapkan pemerintah itu ada lengkap semuanya. Jadi tinggal kita guru untuk membaca secara detail, memahami betul-betul. Oke, nah ini contoh bagaimana guru yang saya bina menyusun tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran. Jadi CP-nya ini tadi ada kita pecah tadi ada dalam bentuk paragraf itu ada 4 besar, 1, 2, 3, 4. Nah, saya menyarankan agar guru-guru meng-highlight kata kerja operasional. Apa-apa kira-kira, kalau kita perhatikan di sini ya, di akhir fase A, berarti anak naik kelas 2 harus mampu berkomunikasi dan bernalar. Nah, kemudian mampu menyampaikan pesan, mengekspresikan gagasan. Kemudian mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru. Ada di sini kosakata baru. Kemudian ada mampu mengungkapkan gagasannya, lisan, tulisan, dan lain-lain. Nah, jadi guru kelas 1 dan kelas 2 duduk bersama untuk menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan mana yang di kelas 1, tujuan mana yang di kelas 2. Gitu ya. Ini contoh, ini kira-kira gambarannya ya. Karena si pemerintah tidak menetapkan tujuan, itu diberi kebebasan kepada guru. Jadi kemampuan guru atau apa yang diharapkan oleh si guru di akhir setiap fase itu. Ya, ini contohnya. Kalau ada pertanyaan di sini silakan nanti ditandai. Nah, kalau alur tujuan pembelajaran saya kira step langkah-langkah saja ya. Langkah TP1, TP2, TP3, TP4, kira-kira seperti itu. Jadi contohnya sini misalnya apakah di kelas 1 apakah siswa mampu memahami dan menjelaskan informasi pada bacaan dulu diajarkan, atau apakah langsung nomor 4 siswa mampu berdiskusi secara santun. Gitu ya. Apakah seperti itu? Jadi guru yang lebih tahu kira-kira kemampuan atau kompetensi apa yang pertama dulu dikuasai siswa. Apakah berdiskusi dulu baru memahami bacaan? Nah, itu kembali lagi ke guru mengetahuinya. Misalnya, apakah contoh di matematika menghitung luas dulu, langsung baru belajar berkali-kali ataupun membagi? Kira-kira contoh seperti itu. Itu di TP. Nah, ini modul ajar. Kalau dulu disebut dengan RPP, kalau di kurikulum Merdeka ini disebut dengan modul ajar. Tapi namanya pun tidak terlalu bermasalah saya kira. Jadi mau RPP, mau modul ajar disebut tidak masalah. Yang penting di dalamnya adalah ada isinya. Ya. Nah, ada di kurikulum Merdeka ini dibagi 3 besar. Ada informasi umum, kompetensi inti, kemudian lampiran. Nah, jadi kalau di informasi umum, saya kira identitas tidak ada masalah, kompetensi awal saya kira Bapak Ibu sudah pernah. Nah, profil pelajar Pancasila, kira-kira ketika belajar satu tujuan pembelajaran atau memahami CP tersebut, kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila apa yang diharapkan atau diajarkan atau dibangun di situ. Contohnya bernalar kritiskah, kerjasamakah, kira-kira itu. Sarana prasarana saya kira tidak masalah, sudah biasa. Target besar tadi saya kira tidak masalah, menurut pembelajaran saya kira tidak masalah, informasi tidak masalah. Nah, kemudian mungkin ini yang kompetensi awal ini yang mungkin belum sering kita lakukan, ya. Jadi si anak-anak, misalnya kelas 1, kelas 2, terserah, kelas 3, kelas 4, kira-kira kemampuan, misalnya mata pelajaran matematika, guru sudah harus mengetahui kemampuan awal matematika anak-anak. Contoh kelas 1, apakah anak-anak sudah mengenal angka? Gitu. Apa anak-anak sudah bisa menuliskan angkanya? Kira-kira gitu ya. Jadi
diberikan istilahnya tes ataupun tes diagnostik, istilah sekarang disebut tes diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daripada anak-anak. Karena ketika kita sudah tahu kemampuan anak-anak, maka kita bisa merencanakan seperti apa pembelajarannya. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah bisa nulis dan juga berhitung, kan nggak perlu diajarkan lagi cara menulis kan? Kira-kira contohnya begitu. Ya, sehingga tahu kemampuan. Nah, kalau misalnya anak-anak belum bisa sama sekali, nah itulah nggak mungkin dipaksakan langsung bisa menulis, langsung menjumlah misalnya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian di komponen inti, tujuan pembelajaran, tadi sudah disusun tujuan pembelajaran, saya kira tidak di kategori juga ada, assessment, ya untuk mengevaluasi, kemudian pemahaman bermakna ini yang nambah di kurikulum mereka. Kira-kira setelah belajar ini, kira-kira apa yang diharapkan, pemahaman seperti apa yang diharapkan anak-anak. Kemudian pertanyaan pemantik, saya kira ini seperti pertanyaan pemantik itu istilahnya yang memicu agar anak-anak membuat ilustrasi, membuat situasi kontekstual agar sebelum masuk ke pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan pembelajaran itu disebut dengan langkah-langkah, pendahuluan, inti, kemudian terakhir penutup gitu. Kemudian refleksi peserta didik dan pendidik. Jadi kita sangat dituntut sekarang untuk setelah kita mengajar, kira-kira apakah kita sudah kira-kira catatan-catatan apa yang kita bisa tuliskan, apakah ini yang tadi kita ajarkan sudah berjalan baik atau apa yang kita perlu perbaiki. Kemudian juga kita berikan juga pertanyaan kepada anak-anak, apakah anak-anak senang belajar yang tadi, kira-kira apa kesulitannya, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga di lampiran, LKPD sudah biasa. Nah, pengayaan dan remedial saya kira sudah biasa, Bapak Ibu lakukan. Bahan bacaan, oke sudah biasa, daftar pustaka, glosarium dan daftar pustaka silakan. Nah, ini idealnya. Ya, Bapak Ibu, idealnya ini ideal sebuah modul ajar. Tetapi Bapak Ibu di awal-awal tidak harus dituntut untuk membuat ideal begini. Yang pertama yang wajib adalah pasti identitas, kompetensi awal, profil. Oke, yang umum-umum saya kira tidak terlalu sulit Bapak Ibu tuliskan karena Ibu sudah biasa tuliskan ini, Bapak Ibu. Tujuan, asesmen dan kegiatan saya kira di komponen inti, ya. Tujuan, asesmen dan kegiatan pembelajaran ini yang wajib di kegiatan inti. Nah, baru di lampiran ada LKPD-nya. Oke. Itu menurut aja. Nah, asesmen saya kira tidak ada masalah, asesmen formatif, sumatif, contoh asesmen macam-macam, ada nanti pilihan ganda, ada esai, kemudian ada rubrik, ada penilaian daripada sikap dan macam-macam, ada penilaian daripada keterampilan, itu macam-macam. Tidak ada, saya kira sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini yang baru yang saya sebutkan tadi di project di profil pelajar Pancasila ataupun karakter yang diharapkan daripada anak-anak kita. Ini istilahnya project penguatan profil pelajar Pancasila atau dengan P5. Ya. Jadi ada 6 dimensi yang diharap atau karakter yang diharapkan dari anak-anak kita setelah selesai belajar. Tadi beriman, berbineka global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, project profil ini ataupun karakter ini tidak hanya dibangun ataupun diajarkan di pembelajaran reguler atau utama atau intrakurikuler. Nah, untuk mengajarkan ini atau membangun ini, si pemerintah mengalokasikan waktu khusus. Jadi ini ada waktu khususnya untuk anak-anak, untuk membangun karakter ini. Ya, jadi terpisah daripada si pembelajaran reguler atau utama atau di dalam kelas. Jadi ini sendiri waktunya. Jadi penyusunan daripada project profil ini membentuk tim. Jadi sekolah membentuk tim, siapa petugasnya, siapa koordinatornya, kemudian mengidentifikasi kesiapan sekolah, kira-kira seperti apa nanti siap nggak sekolah, ya. Kemudian merancang dimensi-dimensi yang tidak harus satu project harus ke 6 ada isinya, ya. Kira-kira fokuskan kira-kira apa yang apakah gotong royong kah, kreatif kah, mandiri kah, benar kritis kah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak harus semua satu project ada 6 karakter yang harus dibangun.
kemudian menyusun modul project, kemudian merancang strategi ya laporan saya kira biasa. Nah, jadi kalau di tema ataupun alokasi waktu itu sudah ditetapkan oleh si pusat juga. Jadi untuk SD itu satu tahun itu ada 2 atau 3 tema. Kemudian alokasi waktunya untuk SD, untuk ini ada kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6, ada 252 JP untuk kelas 1 sampai kelas 5, ada 224 JP. Jadi ini tersendiri jamnya. Tidak sama, tidak diikutkan itu dengan belajar biasa atau intrakurikuler itu. Nah, itulah tentang project fokus sekilas dulu. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan gambaran umum dulu. Jadi, saya sangat mengharapkan ada banyak pertanyaan-pertanyaan daripada Bapak Ibu untuk istilahnya menambah pemahaman sebelum sekolah nanti menerapkan kurikulum merdeka. Ya, saya kira itu dulu sementara kita diskusi. Silakan. Atau pertanyaan? Terima kasih kepada Bapak Judianto yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman kampus mengajar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Pak Yudi, bertanya ya, mudah-mudahan bisa memancing. Halo? Ya, silakan, Bu. Oke ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan mengikuti menjadi sekolah penggerak. Oke. Kira-kira kapan dibuka pendaftaran untuk menjadi sekolah penggerak? Apa saja yang perlu disiapkan sekolah untuk bisa mengajukan pendaftaran dan tentunya tembus diterima sebagai salah satu sekolah penggerak. Itu yang pertama. Jadi ada A dan B pertanyaannya. Ya. Pertanyaan kedua, berarti asumsi saya, apakah dalam menjalankan ini nanti, misalnya mereka diterima nih SD 21 ini sebagai sekolah penggerak, apakah pelaksanaannya itu sambil berjalan, dalam artian sambil mereka menjalankan untuk sekolah penggeraknya itu, sambil terus memantapkan, atau sambil berjalan untuk proses penggerak dalam pembinaan seorang fasilitator, mereka masih menerapkan kurikulum 13-nya dulu gitu. Dia kan pakai, mereka ini kan masih kurikulum K13, kan K13 ya, masih K13. Apakah sambil berproses dengan kurikulum merdeka, mereka tetap K13 begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan tadi dengan bahwa modul ajar ini disusun berdasarkan kondisi di sekolah. Yes. Asumsi saya kan tidak sama setiap tahunnya tuh anak-anaknya. Ya. Apakah ini akan bergeser lagi, walaupun mungkin pergeseran tidak banyak begitu. Ya. Kan mungkin tidak mungkin ya, misalnya yang tiba-tiba sekolah yang siswanya biasanya masuk yang seleksian yang ketat begitu, terus tiba-tiba kan tidak seperti itu. Tapi apakah bergeser? Kadang-kadang kan ada sedikit, mungkin tahun ini siswa yang masuk itu sangat rendah kemampuan literasi numerasinya gitu ya, sehingga memang harus sangat mendasar sekali dari pihak sekolah untuk menyiapkan untuk siswa kelas 1 misalnya seperti itu. Nah, apakah bergeser lagi? Kalau misalnya bergeser lagi berarti tiap tahun bikin modul ajar dong. Oke, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu di sini untuk bisa bertanya lagi nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rukia pertanyaannya. Pertama, syarat menjadi sekolah penggerak ya. Yang pertama kalau tidak saya salah, syarat-syarat itu saya untuk lebih jelasnya pasti ada di dinas, ya. Dan kemudian dinas sudah pasti sosialisasi. Nah, kalau tidak salah sekarang sudah angkatan ketiga, ya. Nah, tentang pelaksanaan daripada sekolah kurikulum ini, jadi Bapak Ibu ya, yang saat ini yang mengimplementasikan kurikulum merdeka ini adalah
sekolah-sekolah yang terpilih yang lolos seleksi yang disebut dengan sekolah penggerak, gitu ya. Kemudian di saat ini sekolah tersebut ada 2 kurikulum, ada ke-13 dan kurikulum merdeka. Nah, kelas yang menerapkan kurikulum merdeka saat ini adalah yang wajib adalah kelas 1 dan kelas 4. Ya, kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, 2, 3, 5, 6 itu masih K13. Nah, tetapi tahun ajaran baru nanti 1, 2, kemudian 4, 5. Kira-kira gitu ya. Jadi di sekolah tersebut ada 2 kurikulum. Jadi untuk saat ini belum bisa langsung sekaligus. Nah, kan harapannya kan di 2024 seluruh Indonesia sudah harus menerapkan kurikulum merdeka. Nah, baik yang tidak didanai maupun yang didanai. Jadi kalau dulu kan K13 itu kan langsung blok semua seluruh sekolah harus menerapkan, contoh gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kan dikasih dulu contoh, dikasih dulu sekolah-sekolah mana yang siap ataupun layak untuk menerapkan itu. Nah, harapannya sekolah-sekolah penggerak yang sedang berjalan saat ini menjadi penggerak ataupun menjadi contoh untuk sekolah-sekolah di sekelilingnya. Itu konsepnya. Ya. Jadi kalau ada sekolah penggerak dekat SD 21 ataupun di Pontianak misalnya, nanti itu memberikan contoh pengalaman kepada sekolah-sekolah yang belum bisa. Jadi itu konsep daripada penerapan jadi tidak langsung seluruh sekolah. Penerapan. Nah, tetapi sekarang ada juga sekolah yang sudah menerapkan walaupun tidak didukung oleh dari Kemendikbud. Jadi dana sendiri. Ya, tidak dapat dampingan seperti kami mereka tidak dapat fasilitator ataupun pelatih ahli. Jadi mereka menerapkan sendiri. Jadi tidak dapat dukungan. Nah, dan itu yang sangat diharapkan walaupun sekolah tersebut tidak dapat dampingan, tetapi mereka bisa mencoba belajar sendiri. Nah, untuk yang ketiga kira-kira gimana Bu ya tadi ya? Tentang modul. Yang ketiga modul ya. Nah, modul itu sangat fleksibel atau RPP. Ya, kalau dulu kita RPP, sekarang modul. Nah, ciri khas daripada si kurikulum merdeka ini kan adalah memperhatikan kebutuhan ataupun karakteristik peserta didik. Jadi tidak lagi mengejar ketuntasan 70, ketuntasan 65, ketuntasan. Nah, karena di dalam satu kelas itu bermacam-macam kemampuan. Nah, oleh karena itu idealnya ya Bapak Ibu ya, idealnya si guru tersebut harus mampu memfasilitasi, mengakomodasi kemampuan yang berbeda atau merancang pembelajaran yang disebut dengan diferensiasi. Jadi kalau misalnya kelas 1 ada anak 5 belum bisa baca sama sekali, masuk kelas 1. Ada 15 orang sudah bisa baca. Nah, tugas guru kan tidak harus meratakan sama semuanya. Jadi yang 5 ini perlakuannya beda memang. Yang 15 perlakuannya beda. Nah, itulah guru tersebut menyusun tujuan pembelajaran sendiri, tidak ditetapkan oleh pemerintah karena pemerintah tidak tahu karakteristik si anak-anak sekolah masing-masing. Oke. Nah, jadi kita merujuk kepada capaian, bukan ketuntasan. Nah, jadi walaupun pemerintah mau menerapkan capaian tersebut, ya capaian minimal ya. Jadi contoh tadi berkomunikasi, sasarannya kan anak akhir kelas 2 itu kan bisa berkomunikasi atau menyampaikan pendapat. Itu capaiannya, harus mampu bisa begitu. Nah, untuk bisa mencapai agar anak-anak akhir kelas 2 bisa mengungkapkan pendapat, kira-kira tujuannya apa kira-kira yang disusun oleh guru? Nah, jadi si tujuan ini berbeda-beda caranya di SD 21, SD yang lain, gitu ya. Tapi sasarannya capaian tetap berkomunikasi tadi, mengungkapkan pendapat tadi. Tetapi tujuannya bisa berbeda-beda caranya untuk mencapai capaian tadi. Gitu ya. Nah, jadi si SD 21 mungkin sudah pada hebat-hebat, di SD yang lain mungkin agak rendah. Oleh karena itu, modul itu memang sangat fleksibel, sesuai dengan karakter, bukan sampai sekarang tidak terlalu berubah total, Bu Ruki ya. Tidak berubah secara 100%, tapi dilihatlah, tujuannya coba digeser sedikit. Kemudian bahan ajarnya dikurangi kalau misalnya anak-anak belum bisa. Misalnya
anak tahun ini udah canggih-canggih, oh bahan ajarnya digeser ke yang ini. Nah, saya kira begitu. Jadi tinggal tidak merubah 100%. Jadi hanya melihat kepada kebutuhan ataupun karakteristik. Itulah tujuannya. Di awal-awal kita sebagai guru harus mengenali kemampuan itu. Itulah yang harus kita berikan tes. Baik kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi kelas 3 contohnya, dites dulu anak sebelum masuk matematika, literasinya, numerasinya. Kira-kira sudah sejauh mana mereka bisa. Atau gini, kalau misalnya tidak sempat ataupun tidak bisa melakukan tes itu, rapor dari kelas 2 itu dibaca oleh guru kelas 3. Atau guru kelas 3 bertanya kepada guru kelas 2. Inilah, memang tujuan itu kan berkolaborasi sebenarnya, kerjasama. Jadi tidak langsung kelas 2 selesai, udah itu urusan guru kelas 3. Kelas 3 selesai, urusan kelas 4. Nah, si guru kelas 3 menanyakan kepada guru kelas 2 kira-kira siapa-siapa nih anak-anak yang perlu bantuan khusus. Atau contoh pelajaran bahasa Indonesia, kira-kira sudah sejauh mana di kelas 2 diajarkan. Jadi kita tidak lagi mengejar buku paket, Bapak Ibu ya, tidak mengejar buku teks yang baik. Sekarang pun buku paket diberikan oleh pemerintah untuk kurikulum ini. Saya selalu menyarankan kepada sekolah binaan saya, jangan berpatokan ataupun menghabiskan buku paket, bukan itu. Tujuannya adalah fokuskan kepada capaiannya. Kira-kira Bapak Ibu guru, apa yang Bapak Ibu harapkan daripada anak kelas ini setelah udah tamat dari setiap kelas ini? Itu. Jadi jangan terpengaruh, oh nilai bahasa Indonesianya 65, tidak ada masalah. Nilai bahasa Indonesianya misalnya masih 50, ya masih memang sebegitulah capaian yang dicapai anak tersebut. Ya, jadi bisa saja di bahasa Indonesia dia rendah, tapi di kesenian dia bisa tinggi. Jadi tidak lagi memaksakan setiap anak harus 65 ketuntasannya. Itu yang bisa saya jawab dulu sementara Bu Rukia. Terima kasih, Pak. Coba Ibu guru yang lain yang masih bingung, saya kira masih bingung itu. Baiklah, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya, saya Jangan persilahkan. malu-malu Bapak Ibu guru. Atau pertanyaannya disampaikan kepada Bu Rukia misalnya. Pertanyaan dari guru-guru disampaikan ke Bu Rukia. Assalamualaikum Ya, silakan Bu. Bukan. Ya, Pak, izin bertanya. Ya. Saya Yurida, guru kelas 1. Ya. Dari penjelasan Bapak, yang ingin saya tanyakan mengenai membuat modul. Ya. Acuannya kalau sebelumnya kan RPP ya. Ya. RPP tadi sebagai pengganti modul. Jadi RPP kan kita acuannya ada silabus. Ya. Kalau untuk modul pembelajaran ini bagaimana, Pak? Merujuk kepada CP. Oh, saya share. Oh, saya share ke Bu Rukia Kak atau langsung saya share di layar di Gmail ini? Oh, nanti saya share ke Bu Rukia aja lah ya. Saya kasih contoh. Tadi udah saya kasih contoh ya Bu, Bu ya, kelas 1 ya. Pak Judi, Ya. mungkin nanti kami boleh dibantu materinya ya, supaya kita sampai ke sekolah, guru-gurunya bisa lebih punya banyak waktu buat membaca. Karena kebetulan Ibu Kepala Sekolahnya tidak ada di sini. Ya, saya minta maaf, harusnya saya Lagi share sakit, tadi Bu, malam. ya. Saya minta Gimana? maaf. Harusnya saya share tadi malam, saya lupa. Ya, maaf ya. Harusnya Bapak Ibu sudah punya baca hari ini. Saya minta maaf. Oke. Contoh tadi yang sudah saya berikan tadi, kita merujuk kepada CP ya. Yang di kelas 1. Ini ya, Bu. Contohnya ini adalah ini yang ditetapkan dari si pusat itu CP, selalu merujuk kepada CP.
Jadi, Bapak Ibu, duduk bersamalah guru-guru memahami CP masing-masing. Atau contohnya, karena kan setiap fase sudah ditetapkan oleh pemerintah, CP Bahasa Indonesia, Matematika, dan lain-lain, seluruh mata pelajaran. Jadi, misalnya sekolah membuat workshop ataupun KKG ataupun pertemuan. Jadi misalnya membahas CP Bahasa Indonesia dari kelas 1 sampai dari fase A, B, C untuk memahami betul-betul setiap kalimat demi kalimat. Atau setelah itu matematika, setelah itu yang lain, PKN. Nah, oke, satu lagi untuk IPA IPS itu di SD sudah digabung, namanya IPAS. Untuk di sekolah mereka ya. Jadi bukan IPA IPS lagi mata pelajaran, tapi mata pelajaran IPAS. Oke. Nah, jadi guru kelas 1 ini yang fase A tadi, guru kelas 1 dan kelas 2